Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Hoiriah. Saya akan memaparkan benchmarking yaitu Indomaret. Sebagai masyarakat Indonesia, tentu kita tidak asing dengan Indomaret, yaitu minimarket yang telah tersebar di seluruh kota di Indonesia. Indomaret Group atau disebut PT Indomarko Prismatama adalah anak perusahaan Salim Group yang berdiri tahun 1998. Salim Group merupakan perusahaan di bawah pimpinan Antoni Salim. Antoni Salim adalah CEO dari perusahaan Indofood produsen Indomie yang menjadi pimpinan pasar mie instan di dunia. Bisnis minimarket Indomaret sebenarnya bermula dari pemikiran untuk mempermudah penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari bagi karyawan PT Indomarko Prismatama yang berlokasi di Ancol, Jakarta Utara. Kemudian pada tahun 1988 didirikanlah sebuah toko yang dibernamai Toko Indomaret. Sejalan dengan pesatnya gerai tersebut, PT Indomarko Prismatama tertarik mendalami dan memahami kebutuhan serta perilaku konsumen dalam berbelanja. Untuk mengakomodir hal itu, beberapa karyawan ditugaskan untuk mengamati dan meliti perilaku belanja masyarakat. Dari penelitian ini ditariklah sebuah kesimpulan bahwa masyarakat cenderung memilih belanja di gerai modern berdasarkan kelengkapan pilihan, produk kualitas, dan harga yang pasti bersaing, serta suasana yang nyaman. Berbekal pengalaman dan penelitian akan kebutuhan konsumen tersebut, PT Indomarko Prismatama akhirnya mendirikan Indomaret. Awalnya minimarket Indomaret dirancang dengan konsep gerai yang berlokasi di dekat hunian masyarakat yang menyediakan beragam kebutuhan pokok, melayani masyarakat umum, serta mempunyai luas toko sekitar 200 meter persegi. Seiring waktu mengikuti kebutuhan pasar, Indomaret terus menambah gerai di berbagai kawasan perumahan, perkantoran, kawasan niaga, dan kawasan wisata ataupun apartemen. Hal ini turut menciptakan proses pembelajaran bagi minimarket Indomaret dalam pengoperasian suatu jaringan retail berskala besar, lengkap dengan ragam pengalaman yang bervariasi. Pada tahun 1997, Indomaret mulai mengembangkan bisnisnya menggunakan sistem waralaba. Dengan sistem waralaba, Indomaret dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk mendapatkan pekerjaan sama dengan mendapat penghasilan. Sambutan masyarakat akan sistem waralaba dari Indomaret ini terbukti sangat positif. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya mitra waralaba minimarket Indomaret dari waktu ke waktu. Konsep bisnis waralaba Indomaret ini juga mendapat pengakuan dari pemerintahan Indonesia, tepatnya pada saat masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Indomaret berhasil meraih penghargaan predikat perusahaan waralaba unggul pada tahun 2003. Penghargaan ini adalah yang pertama kali diberikan kepada perusahaan minimarket di Indonesia. Indomaret juga meraih beberapa penghargaan dari Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, yaitu juara pertama waralaba di Indonesia kategori utama Retail Asia Pasifik dan F of the Best, dan masih banyak lagi. Pada awal tahun 2011, Indomaret mengubah logo baru yang digunakannya sampai sekarang. Logo Indomaret tersebut merupakan tulisan Indomaret di dalam kotak berwarna merah, biru, dan kuning dari atasnya. Di masa sekarang, minimarket Indomaret di Indonesia terus berkembang sangat pesat. Jumlah gerainya pun telah mencapai lebih dari 16.336 pada bulan Januari tahun 2019 silam. Dan pertumbuhan sampai sekarang 7 gerai perharinya dari terus bertambah setiap waktu. Indomaret diketahui terdiri dari 40% gerai milik mitra waralaba serta 60% gerai milik PT Indomarko Prismatama. Pasokan dagangan untuk seluruh gerai Indomaret sebagian besarnya berasal dari 33 pusat distribusi milik PT Indomarko Prismatama. Pusat-pusat industri Indomaret ini menyediakan lebih dari 5.000 jenis produk. Produk yang disediakan Indomaret pun terbilang cukup lengkap, yaitu dengan menyediakan produk kebutuhan sehari-hari mulai dari bahan makanan, minuman, produk kecantikan, alat tulis, obat-obatan, dan berbagai jenis produk lainnya. Selain itu, Indomaret juga menyediakan berbagai pelayanan jasa seperti pembelian tiket, pembayaran listrik, pembayaran untuk belanja online, BPJS, dan masih banyak lainnya. Di setiap gerai Indomaret terdiri dari beberapa karyawan yang memiliki tugas-tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
Minimal ada 5 karyawan dalam satu gerai toko, yang terdiri dari kepala toko, wakil kepala toko, bagian staf kasir, dan pramuniaga. Tak sampai di situ saja, faktor lokasi toko Indomaret yang terletak di lokasi strategis membuat Indomaret mudah dijangkau masyarakat. Tak heran jika Indomaret masih eksis hingga saat ini. Bahkan Indomaret masih terus konsisten menjadi minimarket yang terus diminati oleh masyarakat, meskipun semakin banyak bersaing yang terus bermunculan. Indomaret merupakan perusahaan di bidang retail dengan perkembangan yang cukup signifikan dan saat ini telah menjadi lapangan kerja bagi banyak orang. Terima kasih Indomaret yang selalu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari kita. Hai Sobat Latsar, saya Wendy Doan Lesmana, peserta Latsar CPNS Regional Yogyakarta tahun 2019. Kali ini saya akan membahas tentang benchmarking online dari perusahaan BUMN. Anda tahu perusahaan apa itu? Salah satunya adalah Pegadaian. Pegadaian adalah perusahaan yang bekerja di sektor keuangan, mengelola keuangan untuk negara Indonesia. Mau tahu apa aja aneka yang terkandung di BUMN tersebut? Mari kita simak cuplikan berikut ini. Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Dalam akuntabilitas, Pegadaian terus berinovasi. Transaksi Pegadaian cepat, murah, dan aman. Etika publik dalam Pegadaian mengutamakan pelayanan pada customer dengan profesionalisme, tanggung jawab, dan berdedikasi tinggi. Komitmen mutu dalam Pegadaian mengutamakan pemberian pelayanan secara era digital yang bisa dijangkau masyarakat luas dalam genggaman tangannya. Di bagian anti korupsi pun, Pegadaian memberikan informasi secara transparansi tentang pendapatan dan pengeluaran di dalam sektor Pegadaian. Di bagian nasionalisme, Pegadaian memberikan kontribusi sangat besar bagi negeri. Pendapatan yang besar digunakan untuk pembangunan berskala besar.